Oke, selamat datang. Kali ini kita akan ngebahas sebuah ide yang jujur aja cukup menantang dari sumber materi kita. Gimana kalau seluruh bangunan peradaban modern yang kita kenal ini sebenarnya berdiri di atas fondasi yang rapuh? Yuk kita selami akar masalahnya dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan yang jadi inti dari semua ini. Sumber tulisan kita ini ngasih argumen yang sangat provokatif. Gimana kalau semua krisis yang kita hadapi, politik, ekonomi, sosial, sebenarnya akarnya tuh ada di sesuatu yang kita bangga-banggakan, yaitu sistem hukum modern itu sendiri. Oke, biar kita benar-benar ngerti argumen yang kedengarannya radikal ini, kita perlu lihat dulu fondasi pemikirannya. Penulisnya itu mulai dari satu konsep kunci yang jadi pilar buat seluruh analisisnya. Mari kita lihat apa itu. Konsep kuncinya itu namanya rububiyah. Menurut sumber kita, ini bukan cuma soal keyakinan pribadi loh. Bayangin aja ini kayak sistem operasinya sebuah negara. Prinsip rububiyah ini bilang kalau Tuhan itu satu-satunya programmer, satu-satunya sumber hukum yang sah buat ngatur semuanya. Dari mulai ekonomi di pasar sampai kebijakan di parlemen. Dan kalau kita lihat lini masa ini, penulis berpendapat kalau sejarah para nabi itu, ya sejarah penegakan hukum ilahi. Dari Musa yang bawa Taurat sampai Muhammad yang menyempurnakannya dengan Al-Quran, misinya selalu sama. Bukan cuma ngebangun iman individu, tapi membangun sistem masyarakat yang beroperasi sepenuhnya di bawah hukum Tuhan. Nah, kalau fondasi idealnya itu hukum Tuhan. Terus, apa yang terjadi di dunia modern? Disinilah penulis nunjukin adanya pergantian besar, sebuah bentuk pemujaan modern yang tersembunyi, yang ia yakini sebagai akar dari semua masalah kita. Coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi, kita tahu kan yang namanya syirik tradisional, menyembah patung gitu-gitu. Tapi kata penulisnya, syirik yang paling bahaya di zaman modern justru yang ini, syirik rububiyah. Ini terjadi ketika sebuah masyarakat mengangkat hukum buatan manusia, hasil lobi dan kompromi politik, sebagai otoritas tertinggi, dan secara efektif nyingkirin hukum Tuhan. Buat ngejelasin kondisi ini, sumber kita pakai 3 istilah kunci dari Al-Quran. Penting banget buat kita pahami ya. Ini bukan sekedar ngejudge, tapi lebih kayak analisis kerusakan sistem. Kafir itu artinya penolakan terhadap kedaulatan Tuhan sebagai pembuat hukum. Zolim adalah akibatnya, terciptanya ketidakadilan yang terstruktur. Dan fasik itu kondisi di mana masyarakat udah nyimpang jauh dari tatanan alaminya. Nah, disinilah kita sampai ke pertarungan utamanya. Penulis ngegambarin ada 2 cetak biru peradaban yang lagi bersaing, 2 sistem hukum yang secara fundamental nggak bisa dicampur, masing-masing dengan visi dan hasil yang beda banget. Coba kita bandingin. Di satu sisi, hukum ilahi itu digambarin sebagai sesuatu yang universal, objektif, dan stabil. Ya karena datangnya dari Sang Pencipta. Nah, di sisi lain, hukum manusia sifatnya ya sementara, relatif, dan gonta-ganti terus. Kenapa? Ya karena, seperti kata penulis, hukum ini nggak lahir dari kebenaran absolut, tapi dari tarik-menarik kepentingan, politik, dan kekuasaan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum inti kritiknya. Hukum manusia tak akan beri keadilan sejati karena lahir dari konflik kepentingan. Dengan kata lain, karena dasarnya cuma tawar-menawar antar manusia yang punya agenda beda-beda, ya hasilnya pasti bakal selalu miring dan gak akan pernah bisa benar-benar adil buat semua orang. Terus, apa yang terjadi waktu fondasi hukum ini diganti? Menurut penulis, ini bukan perubahan kecil. Ini kayak nyentuh satu domino yang ngejatuhin semua domino lainnya, memicu rentetan krisis yang saling nyambung dan ngeguncang seluruh pilar peradaban kita. Domino pertama yang jatuh, perpecahan. Tanpa ada satu hukum universal buat rujukan, dunia jadi pecah belah. Kata penulis, setiap partai politik, ideologi, bahkan negara, itu jadi kayak tuhan-tuhan kecil, masing-masing dengan kitab sucinya sendiri dalam bentuk undang-undang dan manifesto yang mereka anggap paling benar. Dan kerusakan ini ya, nyebar kemana-mana, ke politik dan ekonomi. Hasilnya, mesin raksasa yang cuma nguntungin segelintir elit di puncak. Hukum jadi alat buat yang berkuasa, dan sistem ekonomi global menurut argumen ini berjalan di atas rel eksploitasi dan riba. Dampaknya di sosial budaya juga nggak kalah ngeri. Rasa kebersamaan kita terkikis karena yang dipuja itu individualisme. Moralitas jadi luntur karena diganti sama budaya konsumsi terus-menerus. Dan tanpa standar keadilan yang sama untuk semua, perang malah jadi industri yang nggak ada habisnya. Oke, setelah ngebeberin semua masalah ini, apa ada solusinya? Tentu aja, penulis nggak cuma berhenti di diagnosis. Dia juga nawarin jalan keluar, sebuah cara untuk kembali ke sumber, untuk memperbaiki apa yang dia lihat sebagai krisis peradaban modern ini.
Solusinya itu dirangkum dalam istilah din yang hanif. Nah, ini poinnya penting banget nih ya. Dalam konteks ini, din itu bukan cuma agama dalam artian ritual pribadi. Ini diartiin sebagai sistem peradaban yang utuh. Sebuah cetak biru untuk seluruh cara hidup yang diatur oleh satu hukum universal yang lurus. Jadi, ini dia nih peta buat pulihnya menurut si penulis. Langkah pertama, kita harus ngakuin dulu kalau akar masalahnya itu ya hukum buatan manusia. Langkah kedua, balikin lagi hukum Tuhan ke posisi paling tinggi. Dan langkah ketiga, semua aspek masyarakat, politik, ekonomi, sosial harus diselaraskan lagi sama prinsip ilahi itu. Oke, kita sampai di bagian akhir dari seluruh argumen ini. Penulis ngerangkum semuanya dalam satu pertanyaan penutup yang, wah, provokatif banget dan bikin kita mikir. Dan kutipan ini adalah jantung dari semua gagasannya. Tauhid bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi arsitektur sebuah peradaban. Maksudnya apa? Artinya, keyakinan pada Tuhan yang Esa itu bukan cuma urusan personal di dalam hati. Menurut penulis, itu adalah fondasinya, cetak birunya, dan rancang bangunnya untuk sebuah peradaban yang adil dan seimbang. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau masyarakat itu kita ibaratkan sebuah bangunan, siapa yang seharusnya jadi arsiteknya? Sebuah pertanyaan yang rangkum semua dilema yang diangkat sama sumber kita ini dan ngajak kita buat mikirin lagi, fondasi dunia macam apa sih yang lagi kita bangun bareng-bareng? Terima kasih udah menyimak.